Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Aji Ali Akbar Eskut MSI selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian lingkungan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Yulita NIM D10511710002 akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat dengan judul remediasi merkuri Hg pada air limbah pertambangan emas tanpa izin dengan metode lahan basah buatan terpadu menggunakan tanaman purun tikus atau Aloe salis dulcis. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari judul yang telah saya sebutkan tadi. Nah, sebagian besar masyarakat yang berada di Kabupaten Landak menekuni usaha kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Kegiatan penambangan emas ini banyak dilakukan di hulu Sungai Landak, khususnya di daerah Kuala Behe, Kecamatan Serimbo, Kabupaten Landak. Masyarakat menggunakan alat bantu mesin maupun secara tradisional untuk menambang emas tersebut. Nah, kita tahu bahwa dampak dari kegiatan penambangan emas ini sangat merugikan lingkungan. Contohnya, rusaknya lahan bekas penambangan emas tanpa izin. Tercemarnya air yang berasal dari penggunaan logam berat merkuri atau Hg, serta dapat menyebabkan kemerosotan lingkungan hidup yang dapat menimbulkan efek yang membahayakan bagi kesehatan jika zat merkuri tersebut terakumulasi dalam tubuh manusia yang menggunakan air tersebut sebagai kegiatan untuk MCK. Nah, adapun untuk masalah penelitian ini sendiri, yang pertama itu bagaimana dampak dari pertambangan emas tanpa izin. Yang kedua, bagaimana pengaruh aktivitas pertambangan emas tanpa izin terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Landak. Yang ketiga, bagaimana efektivitas purun tikus atau Aloe salis dulcis dalam menyerap merkuri atau Hg yang terdapat dalam air limbah pertambangan emas tanpa izin dengan sistem lahan basah buatan. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui kadar merkuri atau Hg pada air limbah pertambangan emas tanpa izin. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas tanaman purun tikus atau Aloe salis dulcis dalam menyerap polutan merkuri atau Hg yang terdapat dalam air limbah pertambangan emas tanpa izin dengan sistem lahan basah buatan. Kemudian untuk manfaat penelitian itu sendiri, yang pertama, mengedukasi masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Landak. Kemudian untuk yang terakhir itu memberikan informasi kepada lembaga atau pemerintah terkait di Kabupaten Landak untuk menangani masalah tersebut. Kemudian tinjauan pustaka, di mana pertambangan emas sendiri merupakan penambangan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Nah, penambangan ini tidak memiliki izin resmi baik dari instansi terkait maupun pemerintah pusat daerah. Penambangan ini juga merupakan faktor terjadinya diakibatkan oleh 3 faktor. Yang pertama itu faktor sosial, yang kedua faktor hukum, yang ketiga faktor ekonomi. Pencemaran sungai oleh merkuri. Nah, kita tahu bahwa merkuri yang masuk ke badan air akan menyebabkan pencemaran, di mana jika air tersebut digunakan oleh masyarakat atau orang-orang setempat untuk kegiatan MCK akan memberikan dampak yang sangat bahaya bagi kesehatan. Pencemaran ini disebabkan oleh adanya sifat yang stabil pada sedimen dasar perairan. Persenyawaan merkuri diakibatkan oleh adanya aktivitas kehidupan bakteri yang mengubah persenyawaan merkuri menjadi Hg2+ dan Hg0. Adapun standar baku mutu yang digunakan untuk parameter merkuri Hg pada air permukaan adalah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, di mana tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan nilai ambang batas untuk merkuri sebesar 0,002 mg per liter. Adapun untuk merkuri itu sendiri, di mana logam merkuri ini dilambangkan dengan sebutan Hg. Hg ini pada periodik unsur kimia, Hg menempati urutan Na80 dan mempunyai bobot atom Ba 200,59. Nah, merkuri ini mempunyai titik leleh 38,37 dan titik didih 35,0 derajat Celcius. Adapun logam ini dihasilkan dari biji sinabar HGS yang mengandung unsur merkuri antara 0,1% sampai 4%. Merkuri yang telah dilepas kemudian dikondensasi sehingga diperoleh logam cair atau murni. Logam cair inilah yang akan digunakan oleh manusia untuk berbagai macam keperluan. Adaptasi tanaman pada lahan tercemar limbah. Tumbuhan dapat beradaptasi terhadap limbah atau logam berat tergantung dari jenis tumbuhan itu sendiri dan konsentrasi limbah serta logam berat yang terkandung dalam air. Tanaman ideal yang digunakan untuk kegiatan atau proses fitoremediasi harus memiliki beberapa kriteria, yang itu produktivitas biomasa atau toleransi yang tinggi serta kapasitas
konsentrasi tinggi dari kontaminan. Nah, salah satu tanaman yang digunakan untuk mengurangi kadar dari logam berat itu sendiri yaitu tanaman purunticus atau Eurysolis dulcis. Nah, tanaman ini merupakan tanaman liar yang banyak tumbuh hidup di daerah rawa pasang surut. Tanaman ini merupakan famili Cyperaceae atau golongan teki. Pada penelitian ini juga menggunakan metode lahan basah buatan terpadu sebagai media untuk tumbuhnya tanaman tersebut. Nah, kelebihan dari teknologi lahan basah buatan ini sendiri dapat mengolah limbah sekaligus menciptakan nilai estetika lingkungan atau yang lebih dikenal dengan ekosan, ekologi sanitasi. Nah, di mana teknologi ini menggunakan tanaman air sebagai salah satu media penyerap logam atau pengolahan limbah. Nah, komponen air yang menghubungkan semua fungsi yang ada di dalam lahan basah tersebut dan efisien pengolahan limbah. Lahan basah buatan tergantung dari sifat limbah yang akan diolah atau yang bersangkutan. Nah, komponen media lolos air yang digunakan biasanya filter alami seperti batu, kerikil, pasir, dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari filter ini sendiri merupakan dapat memberikan atau mensupport transformasi biologi dan kimia, membantu penyisihan partikel halus melalui sedimentasi, absorpsi, dan filtrasi. Selanjutnya, metodologi penelitian. Waktu dan lokasi penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan di workshop teknik lingkungan Universitas Tanjung Pura. Adapun untuk pengujian sampel awal dan hasil penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standarisasi Industri atau Baristan Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk metode pengambilan sampel air limbah ini, pengambilan sampel ini akan dilakukan atau diambil di area tambang yang berada di Desa Kuala Behe, Kecamatan Serimbok, Kabupaten Landak. Untuk pengambilan sampel tanaman purunticus ini akan diambil di daerah sekitaran Kodam Pontianak, Kalimantan Barat. Alat dan bahan. Adapun alat yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu satu buah botol jerigen yang memiliki kapasitas berukuran 30 liter, di mana jerigen ini digunakan untuk pengambilan sampel air limbah yang akan diambil pada area pertambangan nantinya. Kemudian baskom yang memiliki ukuran 15 cm x 50 cm sebanyak 4 buah, di mana baskom ini yang nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk membuat metode lahan basah buatan. Kemudian botol sampel sebanyak 3 botol yang digunakan untuk mengambil sampel untuk pengujian awal. Kemudian timbangan sebanyak 1 buah, di mana timbangan ini digunakan untuk menimbang tanaman purunticus yang akan diambil nantinya, seberapa banyak tanaman purunticus yang akan diambil nantinya. Kemudian kertas pH digunakan untuk mengukur pH air pada saat pengambilan sampel dan pada saat proses running. Kemudian termometer 1 buah yang digunakan untuk mengukur suhu. Adapun bahan yang digunakan yaitu air limbah sebanyak 30 ml, tanaman purunticus atau Eurysalis dulcis sebanyak 6 kg, dan tanah setebal 15 cm. Prosedur kerja dalam penelitian ini, kegiatan kerjanya meliputi pengumpulan alat dan bahan serta perancangan lahan basah buatan terpadu dengan media maupun alat yang telah disediakan sebelumnya. Untuk yang pertama-tama pengambilan tanaman purunticus yang diambil di daerah rawa sekitaran Kodam Pontianak, Kalimantan Barat. Tanaman purunticus ini diambil sebanyak 6 kg, di mana 1,2 dan 3 kilonya untuk setiap perlakuan. Kemudian purunticus atau Eurysalis dulcis ini diaklimatisasi selama 10 hari. Tujuannya agar kandungan atau senyawa lain yang ada pada tanaman berkurang atau hilang sehingga tidak mempengaruhi hasil akhirnya. Setelah dilakukannya aklimatisasi tanaman purunticus atau Eurysalis dulcis, selanjutnya pengambilan sampel air limbah yang berada di daerah penambangan emas yang tepatnya di daerah Kuala Behe, Kecamatan Serimbok, Kabupaten Landak. Nah, metode pengambilan sampel air limbah ini dilakukan berdasarkan standar nasional Indonesia. Untuk pengambilan sampel air limbah ini dilakukan pada saluran efluen pembuangan mesin gelundungan atau tambang emas rakyat. Sampel dimasukkan ke dalam media lahan basah yang sebelumnya sudah diukur kadar merkuri Hg atau Hg awal sebelum perlakuan. Kemudian dimasukkan tanaman purunticus atau Eurysalis dulcis yang sudah diaklimatisasi sebelumnya dengan sesuai dengan jumlah masing-masing perlakuan biomasa.
dengan lama waktu yang diamati yaitu pada hari ke-0, hari ke-15, dan hari ke-26. Sampel diambil kemudian diukur konsentrasi merkuri atau Hg. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.